Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman semuanya. Di sini saya akan mengulangi kembali materi kita mengenai matematika analisis iteratif algoritma. Karena teman-teman tiap kali, tiap pertemuan kedua semuanya, tadi pertemuan ke-6 kemarin ya, 6. Minggu ini deh, 7 maksudnya, teman-teman pada lupa ya, udah pada lupa. Jadi, saya akan mengulangnya kembali. Nah, kita akan langsung masuk saja ke materi. Di sini saya tulis tulisannya. Kita akan mempelajari mengenai yang pertama kita akan mereview kembali rotasi asintotik yang kemarin udah kita pelajari di minggu sebelumnya. Kemudian kita juga akan melakukan perhitungan kapasitas iteratif algoritma. Seperti apa nanti kita akan bahas. Untuk yang pertama kita akan terlebih dahulu mereview ya, mereview materi lain mengenai asintotik notation. Nah, teman-teman bisa lihat grafik di sini. Ini merupakan grafik Big-O, kompleksitas dari Big-O ya. Yang mana untuk yang paling bawah ini merupakan waktu terbaiknya. Semakin ke atas, maka dia akan semakin buruk atau bisa dikatakan juga sebagai worst case. Nah, ini merupakan order of growth atau pertumbuhan. Hmm. Nah, apa itu order of growth? Nah, order of growth ini merupakan tingkat pertumbuhan waktu eksekusi algoritma jika ukuran inputnya itu bertambah. Jadi kompleksitas algoritma ini merupakan ukuran sebagai ukuran etis, seberapa efisiensi suatu algoritma dalam apa namanya melakukan komputasi, ya, terutama dalam hal waktu eksekusinya dan juga dari ruang memorinya. Jadi secara umum kompleksitas satu sendiri itu terbagi menjadi dua ya, seperti yang udah kita bahas di materi pertama kalau nggak salah, materi pertama kedua. Nah, berarti ada dua ya, ada kompleksitas waktu dan juga kompleksitas ruang. Untuk kompleksitas waktu berarti dia mengukur waktu yang dibutuhkan oleh algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah. Hmm. Kemudian biasanya si Big O ini tadi, ini, si Big O itu tadi dinotasikan ya, seperti ini. O konstan, O log N, O N, nah, seterusnya sampai O N faktorial. Dan ini urutannya dari yang terbaik hingga yang terburuk. Nah, si Diko ini, yaitu sebagai penggambaran atau menggambarkan gitu ya, apa namanya, seberapa cepat eksekusi itu meningkat saat ukuran N-nya atau ukuran inputnya itu bertambah. Kemudian yang kedua tadi ada kompleksitas ruang, jadi space complexity ya, berarti kalau yang space complexity kita mengukur jumlah memorinya yang dibutuhkan oleh algoritma untuk menyelesaikan masalah tergantung pada ukuran input ini. Nah, ini juga bisa dinyatakan sebagai dalam notasi Bicol. Nah, tapi kita hanya di sini kita akan belajar mengenai kompleksitas waktunya saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, kemarin kita juga udah membahas mengenai ini. Tapi misal kita punya beberapa perbandingan di sini, misalkan yang ini ada 5N. Maka, dikarenakan di sini pangkat tertingginya adalah N ya, karena di sini dia sebagai konstan dan ini ada N pangkat 1 ya, secara implisit. Nah, bisa dikatakan dia masuk ke perbandingan N ya, of N. Kemudian yang ini juga sama. Di sini antara N dan konstan, maka yang terpilih adalah yang N-nya. Maka dia juga masuk ke kompleksitas yang of N. Nah, kemudian yang ini juga sama. Di sini kita lihat ada N, maka dia juga masuk ke kompleksitas N. Kemudian yang ini, karena dia hanya 5 atau konstan, berarti dia masuk ke tipe 1. Kemudian yang log
2N berarti dia masuk ke log 2N juga. Kemudian di sini ada 2N pangkat 3 plus N plus 5. Maka dia masuk ke kompleksitas yang mana? Kompleksitas yang ke N pangkat 3. Kemudian yang terakhir ada 3 log 2N plus 2N plus 3. Nah, teman-teman kemarin di quiz sebelumnya banyak yang tercocok antara log N, log 2N dengan N. Nah, untuk posisinya, berarti di sini yang tertinggi adalah yang N. Ya, kita bisa lihat di grafik sebelumnya. Si log N tersebut ada di bawah dari UN. Jadi yang memiliki waktu kompleksitas terburuknya, jadi yang berarti yang default tertingginya berarti ada di N. Maka dia masuk di ON. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita kemudian akan belajar, akan masuk ke materi perhitungan kompleksitas iteratif algoritma. Nah, di sini secara umum ada beberapa stepnya atau beberapa tahap ya. Yang pertama kita perlu untuk menentukan parameter yang menjadi ukuran inputnya. Kemudian kita perlu untuk mengidentifikasi operasi dasarnya. Apakah dia penjumlahan, apakah dia perbandingan, apakah dia perkalian, pembagian, dan lain-lain. Nah, kemudian kita perlu untuk memeriksa apakah banyaknya operasi dasar ini dieksekusi hanya tergantung dari ukuran inputnya. Jika iya, maka kita cari. Kemudian jika terdapat operasi lain yang mempengaruhi, maka kita bisa menentukan best case-nya, worst case-nya, dan juga average case-nya. Nah, yang keempat, kita akan menyatakan loh banyaknya operasi dasar tersebut menggunakan operasi penjumlahan. Jadi kita akan mengubah operasi dasar menjadi operasi penjumlahan atau sum. Nah, yang terakhir, kita perlu untuk menggunakan aturan dasar dan aturan manipulasi. Berarti nanti kita akan belajar mengenai aturan dasar dari sum dan juga aturan manipulasi dari sum untuk menentukan order laju pertumbuhannya. Berarti dia masuk ke kelas yang mana. Gitu. Nah, teman-teman, kalian juga perlu mengingat kembali apa itu input size, apa itu basic operation. Nah, untuk input size sendiri ini merupakan jumlah data yang diproses oleh algoritma atau juga bisa dikatakan sebagai N atau panjangnya data, gitu ya. Nah, input size ini salah satunya karena secara langsung dia bisa mempengaruhi waktu berjalan dan kebutuhan ruang dari sebuah algoritma. Jadi dia bisa mempengaruhi waktu kompleksitas waktunya, sorry, waktu eksekusinya maksudnya, dan juga tes memorinya. Nah, kemudian ada basic operation. Kalau basic operation berarti dia merupakan operasi dasar, yang mana dia berkontribusi secara signifikan terhadap waktu eksekusinya algoritma secara keseluruhan. Nah, di basic operation ini dia digunakan untuk menganalisis ya, dilakukan uh, sorry. Jadi si basic operation ini digunakan untuk membantu dalam memperkirakan kompleksitas waktu algoritmanya. Nah, kemudian teman-teman perlu diingat kembali juga, kita punya worst case, average case, dan juga best case. Untuk average case, untuk worst case-nya yang pertama, berarti adalah jumlah waktu atau sumber daya maksimal yang dibutuhkan. Berarti waktu terlamanya, berarti bisa dikatakan dia sebagai batas atasnya. Kemudian ada average case. Nah, berarti kalau average case berarti dia rata-rata. Berarti waktu yang dibutuhkan atau yang mencerminkan kinerjanya secara umum. Itu gimana? Kemudian yang best case, karena yang terbaik berarti dia um, apa namanya menghitung jumlah waktu, sorry, menunjukkan jumlah waktu secara minimum yang dibutuhkan yang dibutuhkan. Berarti dia menunjukkan kinerjanya yang paling optimal. Nah, dalam
operasi sum sendiri ini ada notasnya ya. Jadi ada si n di sini, ada si n sebagai banyaknya eksekusi basic operationnya untuk ukuran input n. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat ada sum, di sini ada apa simbol ya, simbol sum atau bisa juga dikatakan sigma, tapi biar enak nyebutnya sum aja, berarti sum dimulai dari I-nya sama dengan 1 sampai N untuk 1. Ya. I sama dengan 1 berarti adalah em, apa dia itu mengindikasikan indeksnya dimulai dari penjumlahan tersebut. Kalau di sini berarti dia dimulainya dari 1. Nah, dalam kasus lainnya nanti dia juga bisa digunakan atau dia bisa menunjukkan case-case-nya. Kemudian di sini ada N di atas ini dia menunjukkan input size-nya, atau juga dalam kasus lain nanti dia akan sebagai worst case-nya. Kemudian di sini ada satu, di sini akan menunjukkan seberapa banyak sih eh, operasi dasarnya yang dieksekusi. Nah, di sini ada aturan dasar penyembahan. Untuk aturan dasar penyembahannya, ini yang perlu diingat, teman-teman. Yang pertama adalah sum of one. Untuk mencari sum of one, berarti kita perlu untuk merumuskannya. Kita menggunakan rumus ini. U atau uppernya atau batas atasnya dikurangi L atau lowernya, batas bawahnya ditambah 1. Ini jika kita menemukan formula yang seperti ini. Sum of one. Kemudian ada sum of I. Nah, kalau di sum of I berarti kita bisa menggunakan rumus ini, teman-teman. N dalam kurung N plus 1 dibagi dengan 2. Nah, oke, saya lanjutkan. Kemudian di sini ada aturan manipulasi penjumlahan. Nah, untuk aturannya, ketika kita memiliki sum konstanta fungsi I sama dengan, maka nilai C-nya atau konstantanya ini bisa kita pindahkan ke depan. Jadi konstanta sum fungsi I. Itu untuk formula yang pertama. Kemudian untuk formula yang kedua, kita bisa menggunakan, sorry, apabila kita menemukan apa namanya operasi penjumlahan atau pengulangan, kita bisa memisahkannya. Jadi kita bisa membaginya menjadi dua. Yang pertama sum untuk fungsi I, kemudian ditambah atau dikurangkan sum fungsi I. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk aturan manipulasi penjumlahan tadi ya, untuk contoh formula yang pertama, misalkan kita punya konstanta fungsi, misalnya kita punya fungsi n min 1 ya. Nanti kita bisa anggap n min 1 ini sebagai konstantanya ya. Kenapa menjadi konstantanya? Karena kita hanya akan mencari sum of one-nya aja atau sum of I-nya aja. Jadi ketika kita memiliki seperti ini, kita perlu untuk mengubah ya, mengubahnya menjadi sum of one atau sum of I. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi N-1, berarti untuk nilai konstantanya pindah ke depan untuk 1. Nah, N-1 ini dikalikan dengan 1. Ya, makanya di sini 1. Atau bisa juga teman-teman menuliskan di sini N, sorry, N, sum, harus jelek banget, sum,
sorry di sini berarti n min sum 1. Nah, ini juga sama aja. N min sum 1. Itu sama aja. Jadi kita bisa menghitung nilai dari sum of one-nya, kemudian baru kita menggunakan n-nya. Atau juga bisa menggunakan seperti ini. Jadi ini sama ini sama aja. Oke. Nah, kemudian untuk formula yang kedua. Berarti kan apabila kita memiliki penjumlahan ya atau pengulangan. Misalkan kita punya di sini kita punya satu min i, maka kita bisa memisahkannya menjadi sum one untuk kita makan atau sorry berarti ini dikurangi ya. Berarti dikurangi i. Berarti sum one dikurangi sum i. Gitu. Jadi penulisannya bisa dipisah seperti ini. Ini itulah contohnya. Nah, teman-teman, kemudian kita akan masuk ke contohnya. Nah, yang pertama ini kita memiliki algoritma maksimum ya. Berarti fungsi maksimumnya dia arraynya eh, sepanjang 0 sampai n-1. Kemudian return max dari A0 sampai n-1. Untuk max file-nya dia dimulai dengan dari A0. Jadi max file-nya itu berarti A0. Dimulai dari A ke 0. Data ke 0. For i 1 to n-1 d. Berarti untuk i-nya dimulai dari 1 sampai n-1. Jika AI lebih besar dibandingkan Maxwell, kemudian Maxwell adalah nilai AI tersebut. Kemudian kita akan kembali return Maxwell-nya. Jadi misalnya kita punya panjang array, misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, dia akan membandingkannya, dibandingin. Berarti kita kan mulainya dari data 0 adalah 1 ya. Berarti 1 dibandingkan dengan 2. Kemudian kita lihat besar yang mana. Kalau besar, ternyata eh, ternyata besar yang 2. Sehingga yang 2 dikit, kemudian kita melanjutkan iterasi lagi. 2 dibandingkan dengan 3, besar yang mana? Besar yang 3. Jadi kita akan melanjutkannya sampai ke 5 atau maksimalnya, karena di situ maksimalnya ada 5. Gitu. Maka berhenti. Oke. Kemudian untuk ukuran inputnya, maka ukuran inputnya adalah sebanyak n. Sedangkan operasi dasarnya, berarti perbandingan antara A, I dibandingkan dengan maksimal. Karena kenapa? Karena di sini dia akan beriterasi atau akan melakukan looping, ya, sehingga dia akan memakan waktu yang lama. Nah, di sini misalkan si N merupakan banyaknya perbandingan tersebut dieksekusi. Di sini si N hanya bergantung pada input size. Kenapa? Berarti kalau input size-nya panjang, input size-nya seperti apa, maka si N ini hanya bergantung ke input size-nya. Tapi ketika misal kita punya array 5 tadi ya, misalkan secara acak 1, 3, 5, 4, 2. Nah, ketika 5 itu ada di tengah ya, berarti ketika 1 dibanding ke 3, 3 dibanding ke 5, nah, terus dibandingin lagi sampai akhir. Ini berarti, maka bisa dikatakan dia bergantung pada ukuran input size-nya. Sehingga bisa dituliskan Cn, nah, bisa dituliskan untuk Cn-nya yaitu sum I sama dengan 1 untuk N-1 sampai N-1 untuk 1. Nah, di sini kita bisa menuliskan dari sini. For I sama dengan 1, dia dituliskan di batas bawahnya, di bawah. Kemudian, N-1 di sini dituliskan di atas, karena menjadi batas atasnya. Kemudian, sorry, harusnya yang ini. If
Aji lebih besar dari Maxwell, sorry, yang itu ya, yang maksud saya. Nah, karena di situ terjadi satu kali perbandingan saja, terus satu kali operasi, maka di sini dituliskan satu. Sehingga kita bisa menuliskan di sini untuk menggunakan yang mana tadi ya? Yang aturan penjumlahan yang pertama, yang U dikurangi L plus satu. Berarti di sini harusnya N min satu min satu plus satu. Sehingga ketemulah N min satu. Nah, kemudian dia masuk ke kompleksitas mana? Dia masuk ke kompleksitas big O N. Gitu. Nah, kemarin teman-teman juga udah latihan. Latihan satu, latihan dua, udah dibagi kelas. Jadi saya tidak perlu membahas lagi. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita memasuki materi selanjutnya. Contoh selanjutnya. Nah, di sini contohnya yaitu kita terdapat algoritma unit ya. Berarti di sini kita mencari nilai yang unik. Di sini function unitnya dari 0 sampai n-1. Return true jika tidak ada anggota yang sama pada array ke 0 sampai n-1. Dan false sebaliknya. Berarti misalkan kita bandingkan ya, AI dengan AC. Jadi kita punya array yang banyak, kemudian dari A0 itu kan dimulai dari I-nya 0, berarti data ke 0, dia dibandingkan ke C, dia di sini J-nya tipe 1, berarti data ke 0 ke 1 ya, berarti data ke satunya. Jadi dia dibandingkan antara data ke 0 dan data ke 1. Berarti misal kita punya panjang dot ya, misal 0, 0, misal 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Nah, kemudian data ke 0-nya kan 1. Terus dicek apakah dia sama dengan data keduanya. Berarti 1 dicek sama 2. Apakah dia sama? Kalau tidak, dia melanjutkan lagi. Lanjutin lagi. Itu terus sampai akhir. Kemudian, misalnya sampai 5 udah selesai, maka si 2 ngecek nih. 2 sama 1, sorry, 2 sama 3, 2 sama 4, 2 sama 5, gitu. Begitu terus sampai selesai. Nah, di sini dikatakan false atau sebaliknya. Nanti ketika misal ada data yang sama, misalkan tadi ada datanya 1, 2, 1 gitu ya misalnya. Kemudian si 1 ini ngecek kedua, apakah sama? Enggak. Maka dia ngecek selanjutnya, 1 ke 1. Kalau udah ngecek 1 ke 1, maka dia false. Atau salah, maka dia akan keluar ya, si algoritmanya. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat untuk for yang pertama, ini I-nya dimulai dari 0 sampai N-2. Kemudian for yang kedua, ini J-nya I plus 1 untuk N-1. Sehingga A1 dibandingkan dengan AC. If A1 dibandingkan dengan AC, maka return false. Then return false, return false, return true. Nah, di sini untuk ukuran inputnya apa? Ukuran inputnya adalah N. Kemudian untuk operasi dasarnya adalah perbandingan dari AI dan AC. Nah, di sini misalkan CN atau banyaknya perbandingan seperti eksekusi, maka si N-nya ini bergantung pada isi arraynya. Jadi misalnya kita punya panjang array panjang banget 100, ternyata baru data sampai data ke 10 itu sudah salah atau ada nomor atau ada data yang sama, false. Jadi maka dia tidak bergantung pada isi arraynya. Sorry, jadi dia bergantung pada isi arraynya. Jadi ya, nanti kalau misal dia sampai akhir ternyata waktu ngecek nggak dia sama, berarti dia true ya. Berarti kan kalau misal sepanjang data itu ada 100 data, ternyata sampai 10 saja dia udah selesai, maka waktu eksekusinya itu lebih cepat, ya kan? Kemudian kalau misalkan dia sampai akhir, sampai 100 misalnya, maka
waktu eksekusinya juga semakin panjang. Nah, jadi si N-nya ini bergantung pada isi arraynya. Nah, sebenarnya kita juga bisa mengidentifikasi secara langsung ketika kita menemukan return false di sini, maka kita bisa menganggap bahwasanya pada algoritma ini dia memerlukan waktu worst case-nya, best case, dan juga average case-nya. Gitu. Nah, di sini untuk best case-nya, kita bisa lihat di sini ya, A0 dan A-nya 0, A0 dan A1. Kenapa A0 dan A1? Di sini kita lihat untuk I pertama itu tuh dimulai dari 0. Sedangkan I kedua, sedangkan J itu dimulai dari I plus 1. Sedangkan kita tahu bahwa si I itu adalah 0, maka 0 plus 1 adalah 1. Sehingga bisa dikatakan juga dia masuk ke O konstan. Gitu. Ini. Oke. Kemudian untuk worst case-nya, maka worst case adalah batasnya paling akhir ya. Kalau di dalam satu array, maka di sini yang digunakan sebagai best case, best case. Worst case adalah n-2 dan n-1-nya. Berarti bisa kita tuliskan sum I-nya dimulai dari 0, n sampai n-2 dikalikan sum I-nya sama dengan I plus 1 sampai n-1 untuk satu kali perbandingan. Nah, bisa kita teruskan seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke average case-nya. Gimana kita mencari nilai average case-nya? Berarti untuk mencari nilai average case-nya, berarti tinggal kita lihat dulu dia operasi apa. Di sini kan dia berarti pertamanya tuh satu terus. Satu tambah satu tambah satu gitu kan. Berarti dia masuk ke aritmatika ya. Berarti kita bisa menggunakan satu plus C was N dibagi C was N. Nah, di sini cara perhitungannya kita perlu untuk mencari si nya terlebih dahulu. Nah, di sini tadi kan menggunakan ini ya, sum, I-nya dimulai dari 0 sampai n-2, kemudian sum C, I-nya ditambah 1 sampai n-1 untuk 1. Nah, kemudian, hmm, ini gimana nih kok nggak bisa? Ya, nah di sini, teman bisa lihat ya, ini di sini ada satu. Berarti kita bisa pakai fungsi yang S1. Ya, kita masukkan di sini batas atas, N-1 dikurangi batas bawahnya, I plus 1 ditambah 1. Berarti kita hitung hasilnya adalah seperti ini. N min I min 1. Ya, N min I hasilnya N min I min 1. Kemudian kita lihat lagi, untuk fungsi ini ternyata kita ada konstanta dan juga ada I. Maka kita juga perlu memisahkannya. Berarti kita bisa pisahkan sumnya jadi seperti ini. Menjadi N-1 sum 1 dikurangi sum I. Untuk kemudian karena kita di sini kita udah punya sum of 1 dan sum of I yang bisa kita eksekusi, maka tinggal kita substitusikan aja ke rumus yang ini, formula 1 dan formula 2-nya. Gitu. Ini ya. Berarti di sini dia pakai formula yang
S1. Berarti di sini ada U-nya di sini ada berapa? N-1 dikurangi C-nya atau dikurangi L, L-nya adalah I plus 1, ditambahkan 1. Kemudian dihitung. Nah, di sini kita bisa menggunakan formula 1 dan 2. Karena konstanta, berarti dia bisa memindahkan nilai konstantanya ke depan. Ya, ke depan sini. Ke depannya sisa. Kemudian bisa kita pisahkan. Kenapa? Karena di sini ada dua apa namanya dua operasi pengurangan. N min 1 min I. Maka bisa dipisahkan seperti ini. Ya. Kemudian N min 1-nya ditaruh di depan. Nah, untuk selanjutnya ini udah ada sum of one, sum of I yang udah bisa dieksekusi sehingga kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Berarti yang pertama masuk ke sum of one, formula pertama. Yang kedua masuk ke formula yang kedua. Gitu. Ya, kita hitung hasilnya adalah setengah N kuadrat. Maka dia masuk ke of N kuadrat. Gitu. Nah, ini untuk cara alternatifnya. Untuk cara alternatifnya kita sama aja. Tapi dari sini kita cari dulu sum of one-nya. Kita langsung eksekusi. Kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. Kemudian ketemu N-1. Nah, di sini berarti kita tahu bahwasanya apa namanya? Di sini berarti dia dimulai dari N-1 ditambah N-2 tambah N-3 dan seterusnya. Berarti dia merupakan suatu operasi aritmatika ya. Berarti misalkan di sini N atau I-nya 0, berarti dia mulai dari 1 dan seterusnya. Hmm. Nah, maka sebenarnya kita ini mencari polanya terlebih dahulu. Ini polanya itu seperti apa? Ya. Dengan menggunakan fungsi I-nya. Maka bisa N-1, N2, N3, dan seterusnya. Kemudian kita bisa notasikan jadi seperti ini. I sama I dimulai dari 1 sampai N-1 untuk I-nya. Kemudian kita hitung dengan setengah N kali N-1 ya. Berarti hasilnya adalah setengah N kuadrat dan masuk ke ruko N kuadrat. Nah, kemudian kita mencari average case-nya. Untuk average case-nya, berarti tadi pakai super wash N dikalikan sum wash N I. Maka 1/siwash setengah dikalikan kan untuk formula yang sum of I berarti kan N dalam kurung N plus 1/2. Berarti bisa dituliskan juga setengah siwash N dikalikan siwash N plus 1. Itu terus tinggal kita masukkan nilai siwashnya. Tadi udah ketemu ya untuk siwashnya merupakan hasilnya berapa tadi? Setengah N kuadrat. Ya, tinggal dimasukkan kemudian dicari berapa hasilnya. Yang di sini hasilnya adalah seperempat N kuadrat. Maka dia masuk ke big O N.